kita ngelihat 2022 itu sebenarnya adalah tahun pertumbuhan ya. Jadi setelah 2021, 2020 kita terkena COVID di mana mobilitas dan aktivitas ekonomi kita itu terganggu, kita harapkan di 2022 ini sudah mulai pulih ya. Nah, tetapi kan dengan adanya perang, adanya kelangkaan daripada BBM, kemudian juga pangan segala macam membuat inflasi kelihatannya akan naik ya. Sehingga kalau kita tetap berkembang adalah bagaimana daerah-daerah pertumbuhan baru itu kita harus antisipasi. Nah, di mana kita growing di situ. Kemudian sektor-sektor bisnis apa yang harus kita tanganin ya itu juga kita antisipasi risikonya ya. Jadi pengembangan kita memang ke second and third city ya. Jadi kota-kota di mana nggak harus cuma di Jakarta, tetapi perkembangan karena sudah ada otonomi daerah beberapa tahun ini membuat pertumbuhan di daerah itu makin cukup baik ya. Dan bukan cuma di Jawa, tetapi di luar Jawa juga cukup berkembang ya. Oke, kita lihat ke Antar aja nih Pak ya, Pak Projo. Nah, seperti apa nih posisi dan kondisi saat ini nih dari sisi volume di Antar aja dan kemudian plan juga Pak, apakah mungkin bisa melihat pitching juga keluar begitu ya, pasar luar juga sangat menarik begitu untuk Antar aja nih seperti apa nih Pak Projo? Oke, jadi sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, Antar aja saat ini sudah melakukan pengiriman per hari kurang lebih 1 juta parcel per day ya. Jadi dalam waktu 2,5 tahun kita udah cukup puas lah dengan volumenya. Tetapi di tahun ini kita harapkan akan meningkat terus. Kemudian kita udah punya 1.000 titik dan di 34 provinsi. Jadi pengembangannya ini sudah cukup luas sehingga kita sudah bisa menghandle untuk kegiatan peningkatan ekonominya di seluruh daerah ya. Kemudian kalau kita lihat yang lain, kita juga menerapkan yang namanya cargo share ya. Cargo share itu kalau truk-truk yang tidak di full load, jadi bisa diisi juga gitu. Nah, efisiensi di situ. Kemudian pemanfaatan teknologi ya, di mana kita melakukan routing, kemudian efisiensi. Kita ada yang mengembangkan namanya cargo sharing ya, di mana muatannya nggak harus satu truk, tapi kan kita kalau di Antar aja kan ngirim barang terus ya tiap hari gitu. Kemudian kemungkinan truknya nggak selalu full, itu kita bisa tawarkan untuk customer untuk diisi di situ ya. Jadi itu supaya bebannya berat. Terus yang lain adalah yang tadi betul tadi mengenai cross border ya, kita sering lagi mengembangkan bagaimana kita sudah membantu UKM itu mengekspor karena partner kita yang di luar negeri sudah punya distribusi ya. Tetapi kalau yang namanya UKM kan mungkin kalau mengirim satu kontainer itu nggak full ya. Jadi kita menyiapkan partial, kemudian dikonsolidasi, kita yang melakukan ekspor dan partner kita yang di luar yang melakukan distribusi di sana gitu. Nah ini yang kita sudah bicara dengan partner bahwa kita tidak bisa cuma impor terus, kita harus membantu yang namanya UKM melakukan ekspor. Tetapi kalau buat kita UKM ini kan cost-nya jadi mahal kalau melakukan sendiri-sendiri ya. Nah ini yang kita lakukan konsolidasi supaya pemasarannya di sana mereka yang lakukan, di kita di sini adalah mengumpulkan barang-barang yang memang layak untuk diekspor gitu. Nah itu yang nantinya kita akan kerjakan. Mungkin harapannya adalah di tahun ini kita bisa lakukan ya. Oke, ini plannya tampaknya sangat baik dan cukup membutuhkan dana yang besar tampaknya ya Pak Projo ya. Apakah mungkin Antar aja melirik begitu untuk mencari pendanaan, go public, mungkin di Bursa Efek Indonesia begitu. Apakah ada plan ke sana Pak Projo? Oh, sebenarnya kan Antar aja itu kan di bawah ASA sudah go public ya. Jadi untuk Antar aja sebenarnya kita adalah merupakan perusahaan yang light asset ya, aset ringan. Maksudnya kita tidak terlalu banyak invest, tapi banyakkan invest di teknologi ya, teknologi, networking, nah itu yang kita lakukan. Oke, karena memang secara holding pun juga sudah terbuka begitu ya, udah TBK atau sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Investasi yang terbesar mungkin di robotisasi ya, kita memanfaatkan robot untuk sorting ya, itu sangat membantu untuk ketepatan pengiriman dan juga tidak salah kirim gitu ya. Kemudian juga efisiensi terjadi di sana.